Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Selang beberapa minggu, tubuh Edi memang menunjukkan perubahan sejak minum jamu yang dibelinya bersama Mas Ratno ke Solo. Kini dia tak lagi sering ngantuk dan lemes. Justru badannya terlihat segar dan sedikit berisi. Edi tak mau lagi di rumah terus. Dia mulai rajin membantu di rumah makannya yang dijaga oleh Yanto. Mungkin karena dia merasa sangat cocok dengan Yanto, jadi lebih seneng ngobrol dekat dengan Yanto yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Seperti hari itu, pagi-pagi dia berangkat bersama Sundari istrinya, tapi dia memilih jaga kasir di rumah makan tempat Yanto bekerja, dan Yanto pun merasa senang ketika ada Edi di rumah makan itu. "Leyan, kamu sudah dewasa loh, opo ndak pengen nikah?" Tanya Edi pada Yanto yang sedang sibuk merapikan menu makanan. "Belum ada jodoh, Pak," jawab Yanto, sambil tersenyum malu. "Le, kalau kamu mau menikah, carilah perempuan yang kuat imannya, yang punya ilmu agama agar hidup kalian berkehendak salah jalan," ucap Edi dengan wajah sendu, mengingat kegagalannya menjadi seorang suami yang tak mampu mendidik agama pada anak dan istrinya. "Jeh Pak, insyaallah kalau jodoh ndak bakalan kemana. Lagian kan jodoh itu cerminan diri kita Pak. Kalau kita soleh taat agama insyaallah jodohnya pun taat agama," balas Yanto sambil terus tersenyum ke arah Edi. "Oh iyo Le, kamu masih sering nyekar atau ziarah makam simbahmu toh?" "Masih Pak. Bahkan setiap selesai sholat saya selalu mengirim Al-Fatihah untuk Simbah." Yanto masih ingat waktu dulu Simbah baru meninggal Pak. Yanto pernah mimpi Simbah disiksa di tempat mengerikan. Simbah diperbudak Pak. Saya sedih banget lihatnya. Jadi setiap hari saya doakan Simbah agar tak disiksa dan diperbudak di tempat itu lagi. Alhamdulillah Yanto sering mimpi lihat Simbah duduk santai di bawah pohon rindang, di antara orang-orang yang disiksa dan diperbudak di alam itu Pak. Yanto bercerita pada Edi tentang simbahnya. "Andai kamu tahu Yan, kalau simbahmu dijadikan tumbal pesugihan istriku, pasti kamu akan murka," batin Edi sambil menatap wajah Yanto yang selalu tersenyum ramah itu. Kalau Yanto bisa bermimpi simbahnya disiksa dan diperbudak, berarti semua tumbal itu memang dijadikan budak dan disiksa dong. "Terus gimana dengan Bayu anakku? Apa dia juga disiksa dan diperbudak terus dari dulu hingga kini?" batin Edi dengan wajah mulai resah. "Leyan, sini duduk dekat Bapak," panggil Edi pada Yanto sambil menyodorkan kursi plastik di sebelahnya untuk Yanto. "Jeh Pak, ada apa Pak? Sepertinya Bapak ndak enak badannya? Kok wajah Bapak berkeringat gitu padahal di dekat kipas angin?" tanya Yanto sambil memperhatikan Edi begitu resah membayangkan Bayu putranya yang sudah lama meninggal dijadikan tumbal oleh ibunya sendiri itu. "Coba cerita sama Bapak, kamu melihat simbahmu dalam mimpi itu di mana?" "Saya ndak tahu Pak itu di mana. Lah wong saya mimpi masuk ke sebuah aula seperti pendopo keraton yang besar banget. Terus di dekat aula itu ada semacam lapangan. Di situ banyak sekali orang-orang dipaksa kerja dan siksa Pak. Ngeri, endak tega saya melihatnya. Terus saya pergi ke tempat lain. Di situ banyak perempuan-perempuan seusia Simbah, dan Simbah pun ada di situ. Mereka dipaksa menumbuk padi tanpa henti Pak. Bahkan tangan-tangan mereka itu sampai terkelupas kulit dan dagingnya hingga kelihatan tulang-tulang jarinya. Tapi tetap saja tangannya itu memegang alu untuk menumbuk padi. Beberapa tahun kemudian saya mimpi lagi ke tempat itu dan melihat Simbah sedang duduk santai sendiri di bawah pohon yang rindang Pak. Sedangkan yang lainnya masih saja diperbudak," ucap Yanto bercerita pada Edi. "Apa yang kamu lakukan hingga simbahmu itu tidak diperlakukan kejam seperti yang lainnya Le?" tanya Edi penasaran. "Ya, saya hanya mendoakan Simbah pada Allah, meminta ampun dan perlindungan Simbah dari siksa itu Pak. Bahkan hingga kini saya terus mendoakan Simbah," jawab Yanto sambil tersenyum ramah. "Kamu memang anak soleh Le. Beruntung simbahmu memiliki cucu seperti kamu ini," ucap Edi sambil menepuk-nepuk pundak Yanto dengan bangga. "Kalau sampai aku dijadikan tumbal, berarti aku juga akan dijadikan budak di sana. Dan aku ndak punya anak seperti Yanto yang selalu mendoakan aku. Bagaimana nasibku nanti?"
Batin Edi mulai merasa ketakutan hingga berkali-kali mengelap keringat dingin di pelipisnya. "Pak, kalau Bapak sedang ndak enak badan, lebih baik pulang saja Pak, istirahat di rumah," ucap Yanto yang mulai cemas melihat gelagat Edi. "Bapak ndak sakit Le. Bapak cuma ngeri saja mendengar ceritamu tadi. Bapak mulai takut karena Anggi adikmu itu kan ndak ngerti agama. Sama ibunya dimanja apapun dituruti. Kalau nanti aku mati siapa yang akan mengirim doa untukku Le?" ucap Edi dengan memelas. "Nanti Yanto yang akan mendoakan Bapak. Ibu dan Bapak itu sudah saya anggap seperti kedua orang tua sendiri Pak. Kalau ndak ada kalian, saya ndak mungkin jadi seperti ini. Punya kerjaan tetap, punya rumah bagus, punya motor bagus. Itu semua karena ibu dan bapak," jawab Yanto sambil menggenggam tangan Edi. Mendengar perkataan Yanto itu, justru air mata Edi tak tertahan lagi. Dia merasa haru dan malu pada Yanto. "Kalau kamu tahu apa yang telah dilakukan istriku, menumbalkan simbahmu, kamu pasti akan mengutuk keluarga kami Yan," batin Edi sambil mengusap air matanya. "Le, tolong kalau kamu dekat dengan Anggi itu, ajarai dia tentang agama sedikit demi sedikit Le. Bapak ini bukan orang tua yang baik. Nyatanya hingga setua ini Bapak tak faham agama." "Jeh Pak, nanti kalau Anggi mampir ke sini, pelan-pelan saya ajari tentang agama," jawab Yanto sambil mengangguk. "Aku juga heran, kenapa keluarga ini tak ngerti bab ajaran agama ya? Simbahku dulu saja yang sudah tua ngerti agama. Ini masih seger-seger dan banyak harta, tapi agamanya kok ndak jelas gini. Bahkan dulu saya cuma pasang kaligrafi tulisan Asmaul Husna di tembok restoran saja." Bu Sundari marah besar. Batin Yanto mulai penasaran. Memang dulu waktu baru-baru buka restoran yang dijaga Yanto itu, ada pedagang kaligrafi datang menawari Yanto kaligrafi, dan Yanto pun membeli kaligrafi bertuliskan Asmaul Husna, pakai duit dia sendiri, lalu dia pajang di tembok restoran. Tapi Sundari malah marah-marah suruh membuang kaligrafi itu. Akhirnya kaligrafi itu pun Yanto bawa pulang. Sebentar lagi malam bulan purnama. Aku harus bagaimana ya? Mau pergi tapi ndak tahu pergi kemana. Batin Edi kebingungan. "Leyan, kamu tahu ndak bacaan-bacaan untuk mengusir hantu atau setan?" tanya Edi sambil berbisik pada Yanto. Yanto pun tersenyum pada Edi. "Memangnya Bapak ini takut sama hantu?" tanya Yanto sambil tersenyum. "Yo, Bapak ini kadang kalau bawa motor malam-malam lewat jalan yang rada angker gitu sering merinding ketakutan lole," jawab Edi berbohong. Yanto segera pergi ke meja dapur tempat dia dan para karyawan lainnya istirahat makan siang. Lalu dia membuka laci meja itu dan mengambil buku juz amma serta buku tuntunan sholat yang dia simpan dulu. Lalu Yanto pun kembali ke meja kasir dan memberikan dua buku itu pada Edi, bosnya yang sudah dia anggap seperti bapaknya itu. "Pak, ini juz amma. Di dalamnya ada surat-surat pendek dalam Al-Quran. Ada surat Al-Fatihah, surat Al-Falah, surat An-Nas dan lainnya. Kalau Bapak takut setan baca saja surat An-Nas. Setan dan sebangsanya akan takut dan terbakar jika mendengar bacaan surat itu. Dan ini buku tuntunan sholat Pak. Saya sangat menyayangi Bapak juga Ibu dan Anggi sebagai keluarga. Jika Bapak rajin sholat insyaallah Allah akan melindungi Bapak dunia akhirat," ucap Yanto sambil menyerahkan kedua buku itu pada Edi. Tangan Edi bergetar menerima kedua buku itu. Dia merasa sangat hina dan kotor selama ini karena telah bersekutu dengan setan bersama istrinya. "Terima kasih Yole, nanti sampai rumah Bapak pelajari Le," jawab Edi lalu memasukkan dua buku itu ke dalam tasnya untuk dibawa pulang nanti. Sementara itu Sundari di rumah makannya mulai merasa aneh dengan perubahan Edi suaminya. Selain dia sudah tak malas-malasan di rumah lagi, dia juga terlihat sangat sehat dan segar tiap hari. Tak seperti waktu lalu yang badannya lemes pucat dan selalu tiduran di rumah setiap hari. "Sebenarnya aku seneng sih lihat Mas Edi sangat sehat gitu. Tapi kok aneh gitu ya? Dia seperti selalu menghindar jika aku ajak bicara tentang Kanjeng Ratu." Batin Sundari merasa curiga pada Edi. Setiap pagi dan malam dia selalu minum jamu. "Itu jamu opo yo? Ada efeknya ndak nanti saat bersama Kanjeng Ratu? Soalnya sebentar lagi kan malam bulan purnama. Tapi kalau melihat kesehatannya gitu bagus juga sih. Jadi nanti emas yang aku dapat akan bertambah banyak lagi seperti dulu." Batin Sundari sambil senyum-senyum sendiri di kasir. "Leyan, Bapak pulang dulu yo," pamit Edi pada Yanto. "Ini baru jam 3 loh Pak.
Apa bapak ndak enak badan beneran? Lagian bapak kan tadi ndak bawa motor. Tak antarin pakai motor saja yo pak? Tanya Yanto merasa cemas dan penasaran. Ndak usah le, bapak naik ojek saja. Bapak mau ke pasar dulu beli sesuatu. Oh iyo le, nanti jangan bilang sama ibumu itu kalau bapak kamu kasih buku yang tadi yo. Rahasia. Bisik Edi pada Yanto yang membuat Yanto justru semakin heran. Jeh pak, hati-hati di jalannya. Jawab Yanto sambil tersenyum. Edi pun keluar dari restorannya itu dengan tas lempang yang dia bawa. Lalu menuju pangkalan ojek di dekat restorannya untuk pulang naik ojek. Kenapa bapak harus merahasiakan tentang buku itu dari ibu ya? Apa ibu ndak suka? Batin Yanto bertanya-tanya. Sesampainya di rumah Edi pun langsung duduk di sofa depan TV di ruang tengah rumahnya. Lalu mengeluarkan 2 buku pemberian Yanto dari dalam tasnya itu. Edi membuka buku tuntunan sholat dari lembar ke lembar, namun dia tidak membacanya. Hanya melihat-lihat saja. Lalu dia berganti membuka buku Juz Amma. Surat An-Nas, yang mana ya? Ucap Edi lirih sambil membuka lembar-lembar Juz Amma itu. Ini dia, Surat An-Nas, artinya manusia. Ucap Edi yang hanya membaca terjemahannya saja karena dia tidak bisa membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kulauzu birobinaas, malikinas, ilainaas, min syaril waswasil honaas, aladzi yuaswisu fi syudurinaas, minal jinati wan naas. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, saya berlindung kepada Tuhan manusia, yang merajai seluruh manusia, Tuhan sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan keburukan ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia. Dia Klontang-klontang. Baru selesai membaca surat An-Nas itu, Edi terperanjat bahkan hampir melompat mendengar suara seperti panci yang jatuh ke lantai di dapur. Duh Gusti, bikin copot jantung saja, suara opo itu di belakang. Gerutu Edi sambil berjalan ke dapurnya untuk mengecek apa yang terjadi di dapurnya. Loh kok ndak ada opo-opo di dapur yo? Itu panci dan segala penggorengan masih tercantel di tembok dapur semuanya. Terus tadi suara apa ya? Ucap Edi bertanya-tanya sambil celingukan di dapur rumahnya yang rapi itu. Hah? Wes ebuhlah, ora urus. Ucap Edi lalu kembali ke ruang tengah lagi untuk meneruskan belajar membaca surat An-Nas. Berkali-kali dia membaca lalu menghafalnya, namun dia masih saja tak hafal. Bahkan dia menghafal dari tadi hingga hari menjelang gelap. Dia hanya hafal di bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birobbinas. Berkali-kali hanya bacaan itu yang dia hafal hingga lelah bolak-balik buku. Saat dia melihat mobil Sundari datang dari jauh, Edi segera menyembunyikan kedua buku itu di dalam laci lemari, lalu menyambut kedatangan istrinya dengan wajah tersenyum biasa. Kenapa bapak pulang duluan tadi, Pak? Biasanya nungguin ibu terus pulang bareng. Tanya Sundari pada Edi. Bapak tadi rada pusing buk, makanya pulang duluan mau tidur sebentar. Jawab Edi berbohong pada istrinya itu. Iyo tadi Mas Yanto kan bilang kalau bapak keluar keringat dingin sepertinya sedang ndak enak badan buk. Sela Anggi yang datang di belakang ibunya itu. Sudah minum obat ho pak? Tanya Sundari lalu duduk di sebelah Edi. Sudah, tadi sampai rumah bapak minum jamu yang bapak beli di Solo itu loh buk. Badanku langsung enakan ini. Jawab Edi berbohong sambil tersenyum. Pak, Anggi sudah bisa nyetir mobil sendiri loh pak. Ini tadi pulangnya Anggi yang nyetir mobil. Ucap Anggi dengan bangga pada bapaknya. Wah, anak wedok bapak memang hebat, pinter. Baru beberapa hari kursus nyetir mobil sekarang sudah bisa nyetir sendiri. Puji Edi pada anaknya itu yang membuat Anggi tersanjung. Buk, Anggi belikan mobil yo buk. Pinta Anggi sambil merayu ibunya. Bapak juga buk, kalau bapak hendak dibelikan mobil sendiri bapak hendak mau kerja bantuin ibu. Ucap Edi dengan tegas yang membuat Sundari merasa aneh. Kenapa bapak minta mobil juga? Biasanya cuek saja kok, sekarang ikut-ikutan minta dibelikan mobil. Tanya Sundari penuh selidik. Bapak malu buk sama warga desa. Masa katanya bapak ini kemana-mana numpang mobil ibu? Bapak ini kan kepala keluarga buk. Malu dong diejek orang begitu. Jawab Edi dengan ketus. Lio buk, kasihan tuh bapak. Katanya Mas Yanto saja tadi bapak pulangnya naik ojek. Iyo kan pak? Masak bos restoran kok pulang dari restoran naik ojek sih?
bela Anggi pada bapaknya. Sundari merasa kalah suara. Akhirnya dia pun mengangguk. Iyalah Pak, besok kita beli mobil baru buat Bapak. Tapi Bapak harus janji mau bantuin Ibu lagi yo. Ucap Sundari sambil tersenyum disambut pelukan Edi yang begitu bahagia dan senang. Anggi juga Buk. Pokoknya Anggi juga minta mobil baru. Rengek Anggi pada ibunya. Kamu itu belum punya SIM enduk. Ucap Sundari dengan santai. Buk, nyetir mobil. Dari rumah ke sekolah dan ke restoran kita itu ndak ada polisi Buk. Anggi ndak bakalan ditilang polisi lagian duit Ibuk yang seberangkas itu ndak bakalan terasa berkurang kalau cuma beli mobil baru 2 saja Buk. Rengek Anggi terus memaksa ibunya. Buk, orang-orang di desa ini bakalan kagum dan silau sama kita loh Buk kalau sampai kita bertiga punya mobil pribadi sendiri-sendiri kita bakalan lebih dihormati lagi di desa kita ini. Rayu Edi membuat Sundari mangguk-mangguk. Bener juga katamu Pak. Yo wes besok Ibu beli mobil baru 2. 1 buat Bapak dan 1 buat Anggi. Jawab Sundari dengan yakin. Anggi mau mobil sedan warna merah Buk. Sela Anggi sambil menatap ibunya penuh harap. Bapak juga mau mobil sedan tapi yang warna hitam Buk. Ucap Edi ikut menyela ucapan Anggi. Iya. Iya. Besok kita beli 2 mobil sedan. Teriak Sundari yang membuat Anggi dan bapaknya terdiam. Kalian ini berisik. Kayak anak-anak tahu. Sudah Ibu mau mandi. Ucap Sundari lalu beranjak meninggalkan bapak dan anak itu di ruang tengah. Yes, kita berhasil merayu Ibu Pak. Ucap Anggi dengan senangnya pada bapaknya. Iyo enduk, akhirnya kita punya mobil sendiri-sendiri hehehe. Tawa bahagia bapak dan anak itu nyaring terdengar di ruang tengah itu. Saat hendak tidur, Sundari bilang pada Edi, sesuatu hal yang membuat Edi sedikit terbebani. Pak, Ibu akan belikan mobil sedan untuk Bapak besok, tapi dengan syarat. Ucap Sundari tegas pada Edi. Syaratnya opo Buk? Tanya Edi dengan santai. Syaratnya, Bapak harus tetap melayani Kanjeng Ratu di malam bulan purnama nanti. Jawab Sundari dengan tegas. Edi terdiam sejenak. Dia tak ingin menyinggung dan membuat Sundari marah padanya. Karena Edi takut kalau sampai dijadikan tumbal oleh istrinya itu. Edi pun mengangguk pelan di hadapan Sundari, yang membuat Sundari tersenyum puas. Saat nanti berhubungan dengan Kanjeng Ratu, aku akan membaca surat Anas itu. Semoga aku akan terlindungi. Batin Edi sambil tersenyum penuh harap. Keesokan harinya seluruh warga desa dibuat gempar. Mendengar Sundari sehari beli 2 mobil sedan baru langsung dari showroom mobilnya. Siang itu banyak sekali orang-orang berjejer di pinggir jalan, seperti sedang menonton pawai. Padahal mereka hanya melihat 2 mobil sedan yang masih baru, berwarna merah dan hitam, diantar ke rumah Sundari oleh karyawan showroom dari kota. Sundari, kamu hebat banget Londuk, sehari beli 2 mobil sedan baru gini. Teriak Bude Sarni pada Sundari, sambil tergopoh-gopoh mendekati Sundari yang berdiri menyambut kedatangan 2 mobil barunya di depan rumah. Iya Bude, ini si Anggi sudah bisa nyetir mobil, habis kursus nyetir, jadi dia minta mobil baru. Kalau yang satunya itu untuk bapaknya, soalnya biar ndak gantian bawa mobil deh. Repot banget kalau mobil cuma 1 gantian buat urusan 3 restoran. Jawab Sundari sambil tersenyum. Duh RI. Ngei. Duitmu pasti banyak banget yo sampai sehari beli 2 mobil gini. Ucap Buarno sambil mengelus-elus mobil sedan yang baru diparkir di depan rumah Sundari itu. Banyak apa toh Bu? Yo cuma lewat tangan sebentar saja lo Bu. Terus bablas muter lagi hehe. Jawab Sundari sambil tertawa. Oh iyo Bude. Besok bantuin masak yol. Aku mau bikin syukuran mobil baru ini. Ngundang warga sedesa gitu. Buat makan-makan di sini. Sampean bisa kan bantuin masak? Bisa enduk. Besok tang ajak Yanti biar bantuin juga dia. Syukurlah kalau bisa Bude. Besok tak belanjain pagi-pagi. Balas Sundari sambil mengelus bahu Bude Sarni. Melihat keramaian dan kehebohan di sepanjang jalan menuju rumah Sundari, Nuning yang baru keluar rumah merasa heran dan penasaran. Darno, ada apa toko ramai-ramai gini sepanjang jalan menuju rumahnya Mas Edi? Tanya Nuning pada Darno, seorang pemuda desa yang juga ikut melihat keramaian itu. Sampean ini telat keluarnya Mbak. Endem terus di rumah sih. Itu lomba Sundari beli mobil sedan baru. 2 sekaligus. Yang merah buat Dek Anggi dan yang hitam buat bapaknya Dek Anggi. Jawab Darno sambil menghisap sebatang rokok di tangannya.
Tiba-tiba Nuning seperti sesak nafas. Tangannya memegangi dadanya yang naik turun dan megap-megap. "Loh, sampean kenapa mbak? Kok megap-megap gitu?" tanya Darno dengan panik. "Gara-gara asap rokokmu itu. Jadinya sesak nafasku Dar." "Yo wes, aku mau pulang saja," jawab Nuning sambil berbalik dan langsung pulang dengan langkah yang dicepetin. "Halah, lawong dianya yang bengek kok rokokku yang disalahin," gerutu Darno sambil melihat Nuning yang berjalan dengan cepat balik ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Nuning langsung mengunci semua pintu rumahnya lalu pergi ke kamarnya. "Asem tenan. Dasar Sundari edan, pekok, sinting," gerutu Nuning memaki-maki Sundari sambil membanting dompetnya ke kasur, lalu duduk dan menagis terseduh-seduh. Mentang-mentang sudah kaya raya, punya 3 restoran, jadi ngelujak dia, sekarang sudah mirip kere munggah bel saja. Padahal dulu aku dan keluargaku yang paling kaya raya di desa ini, rumahku paling bagus, emasku banyak, suamiku punya warung bakso 2 cabang di kota dan punya mobil kari. Orang yang pertama punya mobil di desa ini ya aku dan suamiku. Tapi sekarang kekayaan Sundari malah melebihi kekayaanku. Restorannya 3, rumahnya sudah tingkat dan bagus. Sekarang malah punya 3 mobil pribadi yang bagus-bagus. Padahal kan dulu dia kere, mau makan saja harus ngutang dulu. Sekarang malah jadi orang terkaya di desa ini." Nuning terus saja ngoceh sambil marah-marah sendiri di dalam kamarnya. Akhirnya Nuning pun keluar dari kamar lalu duduk di kursi ruang tamu. Sesekali dia mengintip dari jendela kaca. Setiap kali ada suara orang yang lewat depan rumahnya. "Aku ndak mau keluar rumah. Aku males. Pasti nanti Mbak Yanti dan semua ibu-ibu di sini langsung banding-bandingin aku dengan Sundari. Sundari lebih inilah, Sundari lebih itulah. Kamu jangan mau kalah Ning." Gitu. Aku malu," keluh Nuning sambil bersandar di kursi ruang tamu dengan raut kesal. "Heran banget aku. Kenapa Sundari itu sekarang kaya raya gitu? Padahal baru 5 tahunan dia punya usaha restoran itu. Sedangkan suamiku yang berpuluh tahun punya warung bakso saja hingga kini masih gini-gini saja. Ini rumahku aja yang bikinin orang tuaku. Suamiku cuma bisa beli mobil kari itu, sama membelikan aku perhiasan emas," ucap Nuning sedikit emosi. Seharian Nuning tidak keluar rumah. Bahkan pintu rumahnya dia kunci dari dalam agar tak ada orang yang datang main ke rumahnya. Keesokan harinya dia pergi ke warung Mbak Yanti untuk membeli sabun cuci. Itu pun karena terpaksa. Dia mau mencuci tapi sabunnya habis. "Loh Mbak Yanti mau kemana?" "Aku mau belanja ke warungmu Lombak," tanya Nuning saat berpapasan dengan Mbak Yanti di jalan. "Yo kalau kamu mau belanja ke warungku, belanja saja Ning. Itu lo warungku yang jaga Mas Bojo," jawab Mbak Yanti sambil tersenyum. "Lah kamu mau kemana toh Mbak pagi-pagi gini?" tanya Nuning penasaran. "Aku mau ke rumah Sundari Ning, mau bantuin masak. Siapa tahu nanti dikasih upah, kayak Bude Sarni. Bude Sarni itu kalau bantu-bantu di rumah Sundari, pulangnya selalu dikasih duit banyak loh Ning," jawab Mbak Yanti penuh harap. "Memangnya di rumah Sundari ada acara apa Mbak? Kok masak-masak segala?" tanya Nuning penuh selidik. "Mau ngadain syukuran kedua mobil barunya Ning. Nanti sore habis maghrib mau ngundang semua warga desa ke rumahnya. Untuk makan-makan enak loh Ning," jawab Mbak Yanti dengan senangnya. Kembali dada Nuning terasa sesak seperti terhimpit batu yang basar. Nafasnya terengah-engah tak beraturan menahan rasa nyeri karena iri dan panas hatinya. "Yo wes Ning, sana kalau mau belanja. Aku mau ke rumah Sundari dulu yo. Jangan lupa nanti malam datang ke rumah Sundari yo Ning," ucap Mbak Yanti seperti sengaja memanas-manasi Nuning yang membuat muka Nuning memerah. Nuning pun buru-buru ke warung Mbak Yanti untuk belanja. "Loh, Ning kok kamu ndak ikutan bantuin masak di rumah Sundari toh? Kan bojoku tadi juga bantuin di sana," tanya Mas Ratno pada Nuning. "Aku lagi repot Mas, cucianku banyak," jawab Nuning ketus. Setelah mendapatkan sabun yang dicari, Nuning pun segera pulang dan seharian dia tidak keluar rumah lagi. Kerjaannya hanya menonton TV di rumah. Itu pun pintu dia kunci dari dalam biar tak ada orang yang mampir atau main ke rumahnya. "Nanti malam aku datang ndak yo ke rumah Sundari? Kalau ndak datang malu. Nanti dikira aku iri sama dia. Lagian saya nggak bisa ikut makan enak. Tapi kalau datang malu juga. Nanti Sundari malah memamerkan kekayaannya padaku," ucap Nuning merasa bimbang.
Tapi aku juga penasaran sebenarnya isi rumah dia itu seperti apa yo. Sejak rumahnya di tingkat itu aku belum pernah sekalipun masuk rumahnya. Pasti isinya juga cuma kursi tamu sama lemari. Batin Nuning sambil mencibir. Sementara itu Sundari, Bude Sarni dan Mbak Yanti sedang sibuk menyiapkan segala makanan untuk acara syukuran di rumahnya. Tak hentinya bercanda dan juga sesekali bergosip. Sundari, tadi pagi aku ketemu Nuning di jalan lo. Terus dia aku kasih tahu kalau kamu mau syukuran mobil baru. Dia langsung megap-megap. Ucap Mbak Yanti pada Sundari sambil cengengesan. Kamu ini jahat banget Hoyan. Sela Bude Sarni sambil menoyor pelan kepala Mbak Yanti. Tapi kemarin siang juga gitu loh. Waktu tahu kalau Sundari beli mobil baru 2 sekaligus. Kata Darno dia juga megap-megap terus lari pulang. Jawab Mbak Yanti sambil tertawa cekikikan. Jangan-jangan nanti malam dia ndak mau datang ke sini Mbak karena kamu panas-panasin tadi. Ucap Sundari sambil menahan tawa. Heleh, kalau soal makan enak gratis. Dia mana ada rasa malunya RI. Lihat saja, nanti malam dia juga datang memakai semua perhiasan emasnya. Balas Mbak Yanti sambil mencibir. Sundari merasa puas mendengar kondisi Nuning sekarang. Lihat saja Ning, aku nanti akan pakai perhiasanku yang paling mewah. Aku pengen lihat kamu megap-megap seperti yang Mbak Yanti bilang tadi. Batin Sundari sambil tersenyum puas. Enduk RI, rumahmu ini lo gede banget terus kamarnya banyak gini buat Sopoto. Tanya Bude Sarni sambil merapikan masakan yang telah matang. Yo siapa tahu nanti Anggi menikah. Terus punya anak banyak kan ndak perlu uyel-uyelan deh. Jawab Sundari dengan santai. Iyo juga si Enduk. Coba tole masih ada Enduk. Pasti seneng punya rumah sebagus ini. Dan pasti saat mbaknya dibelikan mobil baru dia juga akan merengek minta dibelikan mobil juga. Ucap Bude Sarni sambil melamun mengingat Bayu yang sudah meninggal. Mendengar ucapan Bude Sarni itu, Sundari terdiam. Pandangan matanya mulai buram karena terhalang bendungan air mata yang dia tahan. Andai saja Bayu masih hidup dia pasti sudah masuk sekolah SD. Tapi sekarang dia terus saja merasa kesakitan dibakar jadi tungku api. Sedangkan aku ibunya, dan bapaknya juga kakaknya sedang foya-foya menikmati kekayaan yang berlimpah. Batin Sundari yang akhirnya tak bisa lagi menahan air matanya. Maaf Yonduk, maaf kalau perkataan Bude membuatmu ingat tole lagi. Ucap Bude Sarni sambil mengelus pundak Sundari. Endak opo-opo Bude. Bude bener pasti kalau tole masih ada. Dia juga akan minta mobil juga yo. Jawab Sundari sambil tersenyum. Doakan terus tole Enduk. Nanti di akhirat dia akan menolong MU dari siksa neraka jika kamu selalu mendoakannya. Sundari seperti tersambar petir mendengar ucapan Bude Sarni itu. Mana mungkin Bayu mau menyelamatkan di akhirat nanti. Sedangkan aku saja sudah tega menumbalkannya jadi budak setan pesugihanku. Bahkan dia dijadikan tungku api yang setiap saat dibakar. Batin Sundari merasa ketakutan. Iya Bude. Oh iya ini kan semua sudah siap. Bude sama Mbak Yanti mau pulang dulu terus mandi opo mau mandi di sini saja. Daripada pulang terus balik lagi ke sini, nanti tak kasih baju baru loh. Ucap Sundari yang membuat Mbak Yanti dan Bude Sarni kegirangan. Yo wes, mandi di sini YRI. Daripada mondar-mandir yo Bude. Balas Yanti dengan mata berbinar. Sundari pun pergi ke kamarnya untuk mengambil beberapa baju baru yang belum sempat dia pakai, bahkan masih terbungkus plastik, lalu memberikan pada Mbak Yanti dan Bude Sarni. Ini baju masih baru, buat Bude 2 setel, buat Mbak Yanti juga 2 setel. Terus ini upah bantuin masaknya, buat Bude juga buat Mbak Yanti. Alhamdulillah. Terima kasih Yonduk. Semoga rezekimu tambah melimpah. Amin. Ucap Bude Sarni dengan senangnya. Alhamdulillah. Terima kasih Yo Eri. Kamu baik banget. Ngerti saja kalau aku sudah 2 tahun hendak beli baju baru. Ucap Mbak Yanti sambil mencium baju baru yang ada di tangannya. Malam pun tiba. Semua warga desa telah datang ke rumah Sundari yang sudah ditata begitu rapi. Ruang tengah yang begitu luas itu terhampar karpet permadani kualitas terbaik, hingga menutupi semua ruangan untuk duduk para tamu warga desa. Semua warga yang hadir di rumah itu merasa terpukau dengan kemewahan rumah Sundari. Tepat di atas ruang tengah itu tergantung lampu kristal yang bagus dan mahal, membuat semua orang yang melihatnya sangat terpesona. Begitupun dengan Nuning yang baru pertama kali masuk ke rumah Sundari dan melihat isi rumah itu. Dia merasa sangat kagum dengan kemewahan isi rumah musuhnya itu. Namun dia sembunyikan rasa kagumnya.
Nuning dengan bangganya memakai kalung, gelang dan cincin yang banyak hingga nampak ramai kemerincing di tangannya, membuat penampilannya justru terlihat norak sekali. Saat melihat Sundari berpakaian bagus dan perhiasannya tampak mewah, justru Nuning merasa malu. Namun dia menyembunyikan rasa malunya dengan sikap sombongnya. Makanan pun segera dihidangkan untuk semua warga. Bahkan semua warga dibebaskan untuk menambah porsi makanannya hingga kenyang. Bagi warga desa, momen seperti itu tidak bisa mereka dapatkan setiap saat. Karena di desa tak semua orang mampu membuat acara seperti itu. Beda dengan orang yang mantu atau kondangan. Walaupun dapat makanan enak, tapi para tamu harus memberi amplop uang. Sedangkan di acara syukuran itu, semua warga dibebaskan makan sekenyangnya tanpa harus memberi amplop pada tuan rumah. Saat semua warga sedang menikmati makanan, Anggi datang dari rumah makannya yang di kota diantar oleh Yanto. Hari itu Sundari memang menugaskan Anggi untuk menjaga kasir di rumah makan yang di kota, karena Sundari mengurus acara syukuran di rumah. "Assalamualaikum Bu, Pak," ucap Yanto lalu mencium tangan Sundari dan Edi. Setelah itu duduk di sebelahnya Edi. Semua mata warga yang hadir saat itu tertuju pada Yanto, bocah terlantar yang dulu ditinggal mati neneknya karena dijadikan tumbal pesugihannya Sundari itu. Kini telah menjelma menjadi pemuda yang gagah, tampan dan sangat berwibawa. "Mas Edi, yang duduk di sebelah sampean itu apa calon mantu sampean toh?" tanya Darno dengan polosnya. "Bukan Dar, ini Yanto anak angkatku. Jadi masnya Anggi bukan calon mantuku," jawab Edi sambil merangkul pundak Yanto. "Jeh mas, saya ini masnya Dek Anggi, bukan calon mantune bapak. Sejak umur saya baru 14 tahun simbah saya meninggal dan saya tak punya siapa-siapa lagi, jadi bapak dan ibulah yang sudah mengurus saya hingga sebesar ini. Tapi kok sampean ndak pernah kelihatan di rumah ini Thomas?" tanya Mas Ratno penasaran. "Saya sudah dibikinkan rumah sendiri sama ibu dan bapak di RT sebelah itu mas. Bapak dan ibu ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah malaikat penolong yang dikirim Allah untuk saya. Kalau tidak ada mereka pasti saya sudah jadi gembel sejak kecil mas," ucap Yanto sambil menggenggam tangan Edi dengan erat. "Saya diangkat jadi anak, dan rumah mendiang simbah saya yang dulu mau roboh sekarang sudah dibangun jadi sangat bagus untuk saya tempati. Kerjaan saya mengurus satu rumah makan, milik ibu dan bapak. Saya pun dibelikan motor yang sangat bagus itu. Mereka adalah malaikat terbaik yang dikirim Allah untuk saya, karena tidak mungkin manusia biasa mau menolong saya seperti mereka," ucap Yanto dengan bangga. Semua warga yang mendengar cerita Yanto itu ikut merasa kagum pada Edi dan Sundari. "Mbak Sundari, Mas Edi, pantas rejeki sampean berlimpah gini, karena sampean memang berhati mulia, mau membantu siapapun yal," ucap Pak RT memuji Sundari dan Edi yang tertunduk malu. "Berarti imbalanku untuk Yanto itu setimpal dong dengan kematian simbahnya yang aku tumbalkan itu. Coba kalau saja simbahnya tidak aku jadikan tumbal, hidupnya pasti juga masih miskin," batin Sundari dengan angkuhnya. "Baiklah saudara-saudara semua, karena perut kita sekarang sudah kenyang. Sebelum pulang mari kita membaca Al-Fatihah dan juga sholawat untuk keselamatan keluarga Bapak Edi dan Ibu Sundari, serta semua usahanya semoga diberi kelancaran rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap Pak RT, yang disambut anggukan semua warganya. Suara surat Al-Fatihah pun terdengar menggema di rumah Sundari disusul dengan lantunan sholawat. Berulang-ulang terdengar keras dan menggema di seluruh ruangan rumah Sundari, bahkan terdengar hingga luar rumah dan jalan dekat rumahnya. Tiba-tiba terdengar ledakan keras dari arah dapur dan seketika semua lampu di rumah itu pun padam. Semua warga panik dan ingin lari keluar rumah, namun Yanto mampu menenangkan semua warga untuk tetap diam di tempat, karena ditakutkan mereka akan saling bertubrukan di dalam kegelapan jika berlari keluar rumah. Akhirnya semua warga pun menurut untuk tetap duduk di tempatnya. Bude Sarni tergopoh-gopoh keluar dari dapur membawa lampu ublik dari minyak tanah dengan wajah panik. "Ada apa Bude? Apa yang meledak tadi?" tanya Sundari dengan cemas. "Lampu neon di depan gudang sebelah dapur itu konslet dan meledak enduk. Bude takut kalau terjadi kebakaran," jawab Bude Sarni dengan paniknya. "Jangan-jangan Kanjeng Ratu murka karena mendengar lantunan ayat suci tadi," batin Sundari dengan wajah pucat pasi. Yanto segera berlari ke arah depan gudang untuk memastikan tidak terjadi kebakaran. Mendengar Bude Sarni bilang kalau lampu depan gudang konslet dan meledak, Yanto segera berlari ke belakang untuk memastikan tidak terjadi kebakaran.
Setelah sampai dapur, dengan penerangan senter dia segera memeriksa kondisi lampu depan gudang itu. Alhamdulillah tidak terjadi kebakaran, ucap Yanto dengan lega. Segera dia memanggil Darno untuk membantunya melepas lampu yang konslet. Dengan dibantu Darno untuk memegangi tangga, akhirnya lampu yang sudah hancur itu Yanto lepas dan diperbaiki kabelnya. Tolong sampean nyalain meterannya mas, sepertinya sudah aman ini, perintah Yanto pada Darno. Darno pun segera keluar melewati para warga yang duduk di gelapnya ruangan tengah rumah Sundari itu, dengan membawa senter yang dia pinjam dari Yanto. Saat Yanto sedang berdiri di depan gudang, menunggu Darno menyalakan meteran listrik, tiba-tiba Yanto mendengar suara desisan ular. Yanto merasa takut kalau ada ular berbisa yang masuk ke rumah, karena pintu belakang dapur terbuka. Dengan keadaan gelap gulita Yanto berdiri tak bergerak, karena suara desisan ular itu semakin jelas. Dia takut jika ular itu ada di dekatnya lalu dia bergerak, pasti ular itu akan menyerangnya. Makanya Yanto hanya berdiri mematung sambil menunggu Darno menyalakan meteran listrik. Walaupun ketakutan tapi Yanto berusaha tenang agar tak membuat orang lain panik. Tiba-tiba Yanto merasa ada sesuatu yang melewati kakinya yang tanpa sendal itu. Entah apa, tapi Yanto merasakan seperti seekor ular yang merayap melewati kakinya. Ya Allah, lindungilah hamba, batin Yanto berdoa dengan rasa was-was. Akhirnya Darno berhasil menyalakan meteran listrik itu dan nampak teranglah seluruh ruang tengah rumah Sundari serta ruang lain juga dapur di dekat gudang. Alhamdulillah, ucap seluruh warga yang berada di rumah itu dengan lega. Karena lampunya sudah menyala, silahkan jika para warga hendak pulang. Atas kedatangannya saya ucapkan banyak terima kasih, dan maaf jika terjadi sedikit masalah, karena ada lampu yang konslet tadi. Sekali lagi atas kehadirannya saya ucapkan terima kasih, ucap Edi mempersilahkan para warga untuk pulang. Sementara itu Yanto masih celingukan di depan gudang mencari ular yang merayap melewati kakinya tadi. Setelah semua warga pulang Sundari buru-buru ke belakang menemui Yanto untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ketika melihat Yanto celingukan di depan gudang Sundari pun menegurnya. "Kamu mencari opo le?" tanya Sundari dengan raut curiga. Yanto segera menghampiri Sundari dan berbicara lirih. "Bu, tadi ada ular di sini. Aku takut banget loh. Pas gelap tadi ngremeti kakiku bu, tapi pas lampunya sudah nyala tak cari kok ndak ada yo," jawab Yanto dengan raut serius. "Ular opo tole? Rumahnya ibuk ini bersih dan rapi gini mosok yo ada ular sih?" tanya Sundari berpura-pura. "Beneran bu, itu tadi ular lo. Lah wong suara desisanya saja jelas banget kok. Lagian itu lo bu, pintu belakang dapur terbuka, bisa saja ular itu dari kebun belakang," jawab Yanto sambil mengelap keringatnya.